Halo, ketemu dengan saya lagi, Mr. K. Kita akan mengulas mainan lawas saya sepuas-puasnya. Ya, oke. Hari ini saya tetap mengulas tentang Asgard Warrior, ya, Saint Clothmid Asgard Warrior, yaitu adalah Eta Karinai Benetsnas Mime. Wih, suara ini susah banget ejanya ya. Eta Karinai Benetsnas Mime. Oke, ini orang yang main gitar gitu ya. Jadi apa barangnya yaitu ini. Nah, sekali lagi, ini kalau saya lihat sih sedikit aman seperti yang biasa. Tapi ini kilapnya minta ampun, artinya rusak. Rambutnya rusak ya. Tapi ya enggak apa-apa, karena ini nanti akan saya pajang. Ini sudah nggak bisa ditolong lagi bentuk rambutnya yang pliket banget gitu ya. Ya, pliket ya. Oke, tapi kita tetap akan ulas dan ini tetap akan saya pajang gitu ya. Selama dia masih bisa dipajang, saya pajang deh untuk penuhin rak pajangan saya. Oke. Seperti biasa, saya bisa katakan ini wajib untuk dimiliki. Karena apa? Warna dari jubahnya, sirahnya ini tidak ada yang mendua. Ya, jadi warna yang seperti ini nggak ada lagi. Jadi warna ini sangat bagus dan cocok kalau mau dikoleksi silakan. Warnanya ini dikatakan merah, tidak orange ya. Kalau saya bilang ini ke arah orange gitu ya. Dan dia pemain apa sih, ini bukan gitar, kayak harpa ya. Ini harpa. Harpanya aman, enggak, plastiknya, catnya juga tidak pliket gitu ya. Sedangkan yang ini sudah pliket. Oke, tapi nggak apa-apa, rambutnya. Untuk bagian helmnya ini terbuat dari, saya cek ya, helmnya ini terbuat dari apa. Untuk helmnya ini ternyata helmnya plastik ya, helmnya plastik. Ininya jadi helm plastik dan bagian sampingnya ini juga plastik. Yang ini juga plastik ya. Jadi plastik artinya apa? Bagian headbandnya plastik, samping sininya juga plastik, soldernya gitu ya. Sedangkan yang untuk dadanya itu diecast, untuk pelindung tangannya ini juga diecast. Jadi hampir rata-rata untuk pelindung tangan diecast semua ya. Dan ini ada garis strip warna ungunya, itu yang bagus ya. Jadi yang cukup bagus adalah garis strip warna ungunya ini. Ini keren sih di tangannya ya. Oke. Seperti biasa, dia meskipun silver clothes, kadangkala di bagian sini ada ya variasi ya. Kalau ini nggak ada satunya, tapi satunya ada, yang di sini ada, yang di sini nggak ada. Untuk bagian apa sih ini, head arm ya. Nah, ciri khas dari Asgard Warrior itu biasa, nggak ada kolornya di sini ya. Jadi dia cuma sabuk doang, nggak ada, malah yang ini nggak ada kiri kanannya gitu. Dia cuma mengandalkan pelindung paha yang cukup panjang ya, pelindung pahanya yang cukup panjang dan pelindung besi bagian kaki. Oke, jadi dia mengandalkan ke sana ya. Oke, pelindungnya ini besi, diecast. Jadi diecastnya sedikit sih ini ya. Harganya padahal kurang lebih sama sih. Nah, untuk model sih oke ya. Tapi karena ini nggak ada penghalang, mungkin maksimal dari kakinya ini kalau menjejakkan ya seperti itu. Ini maksimalnya. Dia bisa jejak apa ya, ke depan cukup panjang. Kalau ke belakang bagaimana? Kalau ke belakang ya dia bukan hanya karena terbatas oleh jubah sirah di belakangnya, tapi ini karena ini tidak ada sirahnya ya. Tapi dia maksimum sekian karena memang perawakan ya, ini coba kayak manusia gitu ya. Manusia kalau ke belakang gitu kira-kira ini bisa sampai ke belakang gitu enggak ya? Harusnya enggak ya. Jadi yang di sini juga mengikuti arahan dari sana. Oke, jadi dia memang sengaja mentoknya di situ. Lalu kemudian untuk ke samping ini pun, nah ini maksimalnya cuma sekian sih ya, nggak bisa yang lain. Lalu bagian dadanya ini ya cukup unik,
dia bisa tekuk ke depan, belakang. Ini sudah agak lecek ya, agak letoy. Tapi letoy pun dia nggak masalah sih, karena dia nggak, ini mendangak ke atas dan ini mendangak ke bawah gitu, menunduk. Dan dia memang posturnya ada kayak gini. Nah ini kalau dipakaikan di gold clothes manekinnya ya, jadi untuk gambar manusia apa yang bagian dalamnya ini, orang-orangnya itu kalau diletakkan di gold clothes itu langsung torsonya mati karena dikunci gitu ya, torsonya dikunci. Oke, untuk tangan artikulasinya ya ini sudah maksimum ya, sudah maksimum, udah nggak bisa mentok lagi, sudah paling top ini kayak gini ya. Ini artikulasi kalau tangannya menggenggam ya. Sedangkan untuk kakinya coba dilihat yang bagian sini, tik 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 tik, wah lumayan ya, lumayan. Dan ini selalu sama, bisa ke sana dan ke sini, dan bagian kaki ini always seret ya. Jadi ini yang menarik, selalu seret. Jadi kalau selalu seret seperti ini, itu ini lepas lagi ya. Jadi kalau seret itu ya menarik karena dia harus bisa menopang bagian kakinya ya. Kalau tidak bisa menopang kakinya ya nanti dia nggak bisa berdiri ya, itu yang sayangnya. Tuh mana? Oke, ini akan saya pasang dulu karena posisi kakinya yang oke sudah. Oke, ini agak susah juga ya memasangnya ya, karena agak dalam. Nah, oke. Ya. Jadi itu sih kalau bisa dilihat, dia nanti akan pegang harpa di sini ya. Harpanya akan dipegang gini aja sih, cukup aja ya. Nah, ini nanti posenya dia akan pegang harpa seperti ini. Agak susah gitu ya, tapi nanti aja lah. Yang pasti ini. Oke. Kalau di pose benar-benar ya udah dipegang harpa ya seperti ini. Nah, kan? Dah. Ini mesti lepas sih, enggak apa-apa deh. Oke, jadi ini seperti ini. Jadi kita coba berdirikan. Nah, yang pasti ya, yang bisa dipastikan bahwa untuk etap Karinai Benets Nas Mima ini itu warnanya yang berbeda, dan untuk saat ini masih belum ada versi yang terbarunya. Ya kalau mau menunggu mungkin beberapa bulan lagi bisa keluar ya. Tapi ada satu lagi yang belum keluar. Kemarin itu adalah apa ya? Kalau tidak salah itu yang warnanya biru. Delta. Oh sorry, Delta Megress ada. Epsilon masih belum ada. Jadi Epsilon sama Eta Karinai Benet Nas Mima ini itu belum ada versi untuk EX-nya. Jadi yang versi terbaru belum ada. Jadi kalau mau cari ya ditunggu atau cari yang lama. Tapi kalau cari yang lain mah hati-hati. Pliketnya ini artinya rusak ya. Jadi hati-hati, barangnya sudah cukup lama ini, 2000 berapa ini? 2009 ya, 2008 ini kalau nggak salah ya. Coba sih saya lihat beberapa catatan dari saya, kalau nggak salah tahun berapa ini? 2008, sorry, sekitar 2008 bulan April kalau tidak salah ya. Jadi cukup lama, sudah 12 tahun, 13 tahun, 14 tahunan. Wih, keren ya. Tapi kalau beli yang ABS sudah pasti ya. Ingat, saya hanya mengingatkan, kalau misalkan kalian membeli barang atau membeli mainan yang ada ABS-nya, termasuk Gundam, itu kan juga ada ABS-nya ya, yang bagian apa ini, bagian untuk karet-karetnya, itu bisa rusak ya, dan tidak bisa tahan lama. Jadi sebaiknya kalau membeli Gundam-Gundam atau sesuatu yang berbau ABS
atau cat-cat yang berbau ABS karet ya, terutama yang berbau karet-karet, udah nggak bisa disimpan. Oke, langsung pakai aja. Ini makanya dari itu saya sekarang mengulas mainan saya yang lawas-lawas, karena saya ya takut itu terjadi, tapi kayaknya sih sudah terjadi. Nah, tapi doakan saja mainan-mainan yang saya simpan itu mungkin masih ada yang awet gitu ya. Semoga bagus. Oke. Next, saya akan mengulas yang baru, sebetulnya bukan baru, lawas, tapi belum pernah saya open. Jadi nanti akan kita unboxing gitu ya. Itu akan cukup lama yang unboxing. Kalau yang ini review cepat sih, karena nggak bisa banyak berbuat, karena dia sudah lengket-lengket. Kalau misalkan saya utak-atik, saya bongkar pasang, sudah pasti rusak. Kayak kemarin itu ada satu yang coba saya, asalnya terpasang dengan baik, tapi begitu saya lepas, saya pasang lagi, itu nggak bisa gitu ya, karena sudah kendu gitu. Kayak termasuk kemarin itu yang Merak atau siapa ya, yang kita review ya, yang kemarin sebelumnya, coba dilihat aja video yang sebelumnya. Itu ada yang lepas bagian di lututnya. Ketika saya pasang, susah, nggak bisa masuk ya, susah sekali untuk masuk. Nah, itu saya lupa yang mana. Kalau nggak salah ya Merak sih, kalau nggak salah Merak Hagen gitu ya, coba dicek aja. Ya, oke, sementara sampai di sini saja. Ini yang sudah saya review. Ya, ini kan membawa harpa. Oke, see you next video. Bye-bye. Oh iya, see you next video, bye-bye. Ada lagi ya. Ini sebetulnya kalau bagian untuk sensasinya gitu ya, ketika saya membuka pertama kali untuk Mime ini, itu adalah sensasinya di bagian ya ini orangnya, manekinnya. Kita lihat, wih, warnanya putih, keren. Itu yang saya suka, karena saya suka dengan warna yang putih gitu ya, daripada ketika lihat warnanya hijau, kuning, apa yang bagian orangnya ini. Sekarang orangnya ini warnanya putih, dan ininya juga keren sih, warna-warna dari jubah sirahnya. Oke, jadi yang punya ini segera aja. Kalau kepingin, ditunggu aja yang iX-nya, tapi nggak tahu kapan. Kalau sekarang yang terakhir keluar itu adalah yang punyanya Delta Magres ya, Delta Magres Alberic. Itu yang sudah keluar iX-nya, dan barusan keluar yang kemarin kan, tanggal berapa saya lupa, rilisnya di November 2021, dan tiba di Indonesia kurang lebih sekitar nanti di bulan ya awal Januarian lah, seperti itu ya. Kalau bisa lebih cepat ya mungkin di akhir Desember, tapi biasanya jarang. Biasanya kalau di akhir Desember gitu itu malah apa ya, malah istilahnya itu red flag gitu ya. Jadi artinya kalau orang bilang, wah ini wayanya susah-susahnya masuk barang gitu ya. Oke, gitu aja ya. Jadi ini mungkin bisa dipajang. Good, see you. Belakangnya, oh keren ya, keren. Oke, oke, jadi warna putihnya nih. Oke, iya, oke, ya. See you next video. Bye bye.